Halo semuanya, kelas 12 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika tentang medan magnet. Jadi semoga nanti dengan penjelasan saya bisa membantu kelas 12 IPA untuk mengerjakan soal-soal tentang medan magnet. Baik, langsung aja kita bahas ya. Medan magnet atau disimbolkan dengan B. Medan magnet atau disimbolkan dengan B. Definisi dari medan magnet atau disimbolkan dengan B merupakan suatu daerah di mana masih terasa yang namanya gaya magnet. Nah, inilah definisi daripada yang namanya medan magnet. Medan artinya daerah, ya. Jadi suatu daerah di mana masih terasa yang namanya gaya magnet. Itu dia definisi daripada medan magnet. Nah, kemudian satuan. Kalau ditanya satuan daripada medan magnet atau disimbolkan dengan B, satuannya itu ada kita pakai dua. Yang pertama dalam satuan Weber per meter pangkat 2, yang kedua dalam satuan Gauss. Ya. Nah, Weber per meter pangkat 2 itu sama dengan Tesla atau disimbolkan dengan T. Sedangkan kalau dia Gauss itu sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi yang kita pakai sering pada umumnya adalah Weber per meter pangkat 2 atau dalam satuan Tesla. Itu pada umumnya kita pakai untuk mengerjakan soal-soal. Oke. Kemudian berikutnya, kalau ditanya tandanya, tanda daripada medan magnet atau disimbolkan dengan B ada dua. Yang pertama adalah ada tanda cross atau disimbolkan dengan X. Yang kedua ada dia tanda dot atau disimbolkan dengan titik. Ini ada dua tandanya. Ya. Kalau dikatakan cross atau X, itu artinya arah medan magnet masuk bidang atau sering disebut menjauhi pembaca. Nah, itu dia kalau dia tanda cross atau X. Kalau dikatakan masuk bidang atau menjauhi pembaca, berarti arahnya tembus ke sana. Ya, arahnya tembus ke sana. Itu dia. Yang kedua tanda dot. Kalau dikatakan tanda dot berarti arah medan magnetnya keluar bidang atau sering disebut menuju pembaca. Nah, kalau dikatakan keluar bidang, misalnya ini bidangnya papan tulis ini sebagai bidang, maka arahnya keluar dari bidang sini arahnya. Ya, ke sini arahnya berarti menuju kita atau menuju pembaca, keluar dari bidang. Itu dia kalau tanda daripada medan magnet ada dua ya, cross dan dot. Oke. Kemudian berikutnya besaran. Besaran daripada medan magnet adalah besaran vektor. Besaran vektor. Kalau dikatakan besaran vektor berarti besaran yang memiliki nilai atau besar dan memiliki yang namanya arah. Oke. Nah, kita bahas yang pertama. Kalau dia nanti yang namanya nilai, kalau dia nilainya ada yang pertama nanti adalah searah. Kalau searah sudah pasti nanti dia dijumlah. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya B1, kemudian ini adalah B2, maka totalnya adalah B1 ditambah B2.
Oke. Nah, kemudian yang kedua kalau dia nanti berlawanan arah. Kalau berlawanan arah maka dia nanti dikurang. Misalnya seperti ini. Ini misalnya B1, kemudian ini B2, ini kan berlawanan arah. Maka nanti B totalnya dikurang. B1 dikurangkan dengan B2. Oke. Yang ketiga, kalau dia nanti membentuk sudut theta. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Ini misalnya B1, kemudian ini adalah B2 membentuk sudut katakanlah sebesar theta. Maka nanti mencari B totalnya kita pakai sistem vektor. Akar B1 kuadrat ditambahkan dengan B2 kuadrat ditambah 2B1 B2 cos theta. Nah itu dia kalau dia membentuk sudut sebesar theta. Ingat, cos 90 sama dengan 0, sedangkan cos 0 sama dengan 1. Itu diingat ya, sudut istimewa harus diingat. Oke, itulah kalau dia nilainya. Lalu bagaimana arahnya? Ya, arahnya kita pakai dengan kata K1. Ya, kita pakai dia adalah kata K1. Kaidah tangan kanan pertama. Jadi kaidah tangan kanan ini ada 3 sebenarnya, tapi yang kita pakai dulu di sini adalah kaidah tangan kanan pertama. Kalau dikatakan kaidah tangan kanan pertama seperti ini, ya seperti ini dia. Oke, ini adalah arah arus, ini arah medan magnet. Oke, saya ulangi. Ini arah arus, ini arah medan magnet. Antara jempol dengan empat jari itu harus tegak lurus seperti ini. Ya, saya ulangi. Arah arus, arah medan magnet, lalu jempol dengan medan magnet harus tegak lurus. Ya. Namun ada nanti yang buat dibalik. Ya, ini arah medan magnet, ini arah arus, tidak masalah untuk mempermudah. Oke, jadi seperti ini namanya kaidah tangan kanan pertama. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk kawat lurus panjang. Kawat lurus panjang. Oke. Pada kawat lurus panjang kita pakai sistem kata K1, yaitu dengan jempol arah arus, lalu 4 jari arah medan magnet atau disimbolkan dengan B. Ya, gampang ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah kawat dihadiri arus listrik sebesar I. Lalu kita menentukan arah medan magnet. Oke, tadi ini adalah arah arus, lalu ini adalah arah medan magnet. Ini arah arusnya ke atas, maka kita buat jempolnya ke atas, lalu kita buat seperti ini. Nah di sini dia, yang ini menandakan dia arah medan magnetnya. Berarti kalau seperti ini dia 4 jari tembus bidang seperti ini, ya. Maka nanti dia di sini adalah tanda cross. Nah gitu. Gampang ya arahnya. Seperti ini tadi. Oke. Jadi tanda cross dia di sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri gimana? Kalau di sebelah kiri kita buat seperti ini. Arusnya gini dia tadi kan. Ini arah medan magnetnya gimana ini sekarang? Ke sana, ya kan? Kalau ke sana dia berarti keluar bidang. Ya. Keluar bidang berarti dia tanda dot. Begitu cara menentukan arah medan magnetnya. Ya. Nah, kemudian misalnya seperti ini lagi. Ini ada sebuah kawat arus listrik sebesar I. Kita menentukan arah medan magnet. Jempol kita ke kiri gini, ya kan? Baru kita buat gini. Maka ini di sini dia adalah tanda cross. Ini kan arahnya ke sana, ya kan? Berarti gini. Udah?
maka dia disinilah tanda cross. Oke. Sedangkan di bawah dia pasti tanda apa? Tanda dot. Nah gitu. Oke. Seperti ini lagi misalnya. Ini kawannya, ini arusnya ke bawah. Ya, oke, kita buat jempol ke bawah. Nah, kita buat gini. Ya kan? Berarti arahnya ini ke sana kan? Gini dia. Oke. Berarti di sini adalah tanda cross. Nah, maka tentu dia di sebelah kanan pasti tanda dot. Nah, gitu. Begitu cara menentukan arahnya, gampang. Oke? Atau ada juga dibuat seperti ini, ya. Dibuat seperti ini. Ini X cross dibuat I. Nah, gini. Ya. Kemanakah arah daripada medan magnetnya terhadap suatu titik? Katakanlah di sini titik P. Nah, gini. Jadi kalau seperti ini dia bukan medan magnet yang masuk, tapi arusnya, ya. Jadi jempol kita ke sana. Udah, karena arusnya yang bertanda X. Jadi ke sana dia. Lalu gimana arah medan magnetnya? Kita buat aja gini, ya kan? Begini. Nah, berarti arah medan magnetnya ke sini. Nah, ingat antara namanya arus dengan medan magnet harus tegak lurus seperti ini. Nah, berarti nanti arah medan magnetnya ke sini dia. Inilah arah B-nya, tegak lurus. Nah, gitu. Oke? Atau misalnya seperti ini lagi. Saya buat di sini tanda dot, ya kan? Arusnya tanda dot. Kemanakah arah medan magnetnya? Ke suatu titik, katakanlah dia titik P. Ini tanda dot, arusnya keluar, berarti jempol kita ke sini, ya kan? Kalau jempol ke sini, kemana arah magnet? Biasanya gini, ya kan? Gini, udah. Lalu ini kemana? Ke sana, ya kan? Berarti nanti dia di sini adalah ke sini dia arah apa? Arah daripada medan magnet atau B, tegak lurus. Nah, gitu. Oke? Begitu dia cara menentukan arah medan magnet untuk kawat lurus, ya. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Rumus untuk kawat lurus, ya. Misalnya tadi ini kawat, lalu dia arus listrik sebesar I. Berapakah besar kawat medan magnet di suatu titik, katakanlah titik P, yang berjarak dari kawat sebesar A? Ya. Kalau titiknya ini tidak selalu di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri, boleh. Ya. Nah, jadi rumusnya bahwa B di titik P sama dengan mu 0 dikalikan dengan I per 2 pi A. Oke, ini dia rumus untuk mencari besar kuat medan magnet untuk kawat lurus. Ya. BP sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Nah, di mana kalau dia mu 0 itu adalah permeabilitas. Permeabilitas ruang hampa. Jadi nilai mu 0 sudah ada, ya, sudah tertentu nilainya. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter dikalikan dengan meter. Ya, itu nilai mu 0. Sedangkan kalau dia I tadi, I adalah arus listrik. Arus listrik dalam satuan ampere. Lalu kalau dia A, itu jarak titik ke kawat, ya. Jarak titik ke kawat tentu dalam satuan meter. Oke, itulah dia teori untuk kawat lurus panjang. Jadi kita bahas untuk hari adalah kawat lurus panjang. Kita buat dulu contoh soalnya, ya kan? Kita buat contoh soal nomor 1. Misalnya ada sebuah kawat
dialiri arus listrik I, nah, lalu di sini ada titik P, ya kan? Nah, katakanlah ini jaraknya 2 cm, ya. Nah, lalu I-nya sama dengan 2 ampere. Yang ditanya, berapakah besar kuat merah magnet di titik P, ya, dan arah. Oke. Nah, kalau kita jawab, kita masukkan aja ke rumusnya, ya kan? B di titik P, rumusnya adalah mu 0 dikali I per 2 pi A. Oke, kita masukkan aja. Berarti mu 0 tadi adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Harusnya tadi 2 ampere per 2pi dikalikan dengan A, hanya 2 cm, kita tukar ke meter, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi ini bisa kita habiskan, ya kan? Sama 2-nya di sini, ya kan? Oke. Jadi kita dapat nanti hasilnya adalah sama dengan, ini sudah habis, tinggal 2 kali 10 pangkat, ini minus 2, ini minus 7 naik ke atas, berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Lalu kemana arahnya? Arahnya, ya kan? Oke, coba aja. Jempol ke atas, di sini titik P-nya kan? Berarti gini. Berarti ini arahnya. 4 jari tembus ke sana, berarti gini kan? Tanda cross. Kalau cross, berarti artinya adalah masuk bidang. Nah, itu dia contoh soal nomor 1 gampangnya. Oke, soal nomor 2 misalnya seperti ini. Untuk soal nomor 2, jadi ada 2 kawat. Ini kawat pertama dengan arus katakanlah 2 ampere, ya. Lalu di sini ada kawat yang kedua, arah arusnya juga ke atas, katakanlah dia 4 ampere. Oke. Kemudian di sini ada jaraknya, kita buat dulu jaraknya adalah 8 cm. Lalu di sini ada titik P, ya, titik P dengan jarak dari kawat pertama sebesar 2 cm. Kalau dari kawat pertama 2 cm, maka dari kawat kedua, ya, dari kawat kedua berarti 6 cm. Ini kita buat kawat pertama, ini kita buat kawat kedua. Yang ditanya, berapakah besar kuat merah magnet di titik P, ya, dan arahnya? Kemana dia arah? Oke. Nah, jadi untuk menentukan ini kita buat dulu, ya, arah daripada merah magnet di titik P. Di titik P ada 2 merah magnet, ada 2 dari kawat pertama dan dari kawat kedua. Dari kawat pertama terhadap titik P kemana arahnya? Kita buat jempol ke atas, ya kan? Kalau jempol ke atas berarti kita buat gini, ya kan? Berarti 4 jarinya tembus bidang atau masuk bidang, maka arahnya adalah masuk bidang atau cross. Jadi sebutkan seperti ini pemisalan, ya, pemisalan aja. Ini arah daripada B1, tanda cross atau masuk bidang. Ya, kawat kedua ini, nah, titiknya di sini, nah, titiknya di sini kita buat seperti ini kan, berarti gini. Di sebelah kanan dia tanda cross, di sebelah kanan tanda cross karena titik P-nya di sebelah kiri, di kanan dia cross, maka di kiri dia keluar, ya kan? Coba seperti ini atau gini boleh, gini kan? Ini ke tanda apa ini? Keluar kan? Udah, berarti nanti di sini B2 tanda dot, ya, tanda dot atau keluar bidang. Nah, kita lihat arahnya, B1 masuk, B2 keluar. Ini namanya berlawan arah. Kalau dia berlawan arah, maka dia dikurang, ya kan? Jadi nanti kita jawab dia B di P sama dengan B1 dikurangkan dengan B2. Boleh nggak B2 dikurang B1? Boleh, tidak masalah. B1 dikurang B2 atau B2 dikurang B1 boleh. Lalu arahnya nanti kemana? Siapa dominan, itulah arahnya.
Kalau lebih dominan B1 berarti arahnya masuk. Kalau lebih dominan B2 berarti arahnya keluar. Gitu ya. Oke. Jadi kita cari dulu B1. B1 berarti mu 0 dikalikan dengan I1 per 2pi A1 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan I1. I1-nya 2 per 2pi. A1-nya 2 cm, kita ubah ke meter. 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka kita peroleh ini habis. Tinggallah hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Arahnya tadi masuk, itu B1. Lalu kalau kita cari B2, mu 0 dikalikan dengan I2 per 2pi A2 berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan I2 4 ampere per 2pi. Lalu jaraknya 6 cm berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Yang mana mati? Ini bisa kita habiskan, tinggal 2 sama 6 tinggal 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 4/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Hasilnya tadi adalah keluar bidang. Jadi sudah bisa kita peroleh bahwa B di P kita buat tadi adalah B1 dikurangkan dengan B2. B1-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikurang B2 4/3 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau kita kurangi, kita buat ke penjuru 3 dikali 2 6 dikurangi 4 berarti 2. Maka hasilnya adalah 2/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, coba lihat, karena B1 lebih dominan daripada B2, maka hasilnya adalah masuk bidang. Ingat, masuk bidang berarti menjauhi pembaca. Ya, itu contoh soal nomor 2. Sekarang kita buat contoh soal nomor 3. Misalnya nomor 3 seperti ini. Oke, nah juga seperti ini. Ini sama sisi. Ya, sama sisi. Lalu di sini dibuat adalah I1. Kemudian di sini adalah I2. Lalu di sini adalah titik, katakanlah dia titik P. Kalau sama sisi berarti sudutnya adalah 60 derajat. Oke. Nah, jadi misalnya I1 adalah, kita buatlah misalnya ini 2 ampere, ya kan? Ini juga 2 ampere. Lalu kita buat jaraknya adalah 4 cm. Yang ditanya berapakah besar kuat merah magnet di titik P. Nah, gitu. Oke. Nah, kita tentukan dulu arahnya. Ya kan? Hati-hati. Ini kalau dibuat seperti ini tadi, maka sama seperti yang ini, ya kan? Seperti ini. Jadi bukan merah magnetnya yang keluar, tapi arusnya. Arusnya keluar, itu jempol kita ke sini. Ya kan? Jempol ke sini. Udah, karena dia tanda dot, dua-duanya dot. Udah. Jadi kalau kita buat arah merah magnetnya, gimana kita buat aja gini kan? Berarti gini. Udah. Ingat, ini dengan harus tegak lurus, ya kan? Berarti arah medan ke sana. Ya kan? Arah medan ke sini. Berarti nanti dia ke sini. Ke sinilah yang namanya arah daripada B1. Ini tegak lurus. Oke? Nah, kemudian untuk kawat I2, ya, ini juga keluar arusnya. Keluar arusnya, udah. Lalu kemana arah medannya? Berarti gini. Udah, gini dia. Kemana arah medannya? Berarti ke sini. Ya kan? Nah, jadi nanti ke sini dia, ke sinilah dia yang namanya arah medannya gini. Oke, ini tegak
lurus. Inilah yang namanya B2. Lalu yang mana sudutnya? Ini sudutnya. Theta. Berapa tetanya? Nah, gitu. Oke. Nah, karena dia sama sisi berarti ini 60 derajat, ya kan? Ini 60 derajat. Lalu yang ini juga 60 derajat. Sudah? Nah, sementara tadi ini yang ini siku-siku. Berarti dari sini ini 90 derajat. Sementara ini 60, ya kan? Ini 60 berarti di sini sisa 30 derajat. Lalu kalau yang ini tadi, yang ini siku-siku udah 90 derajat. Sementara ini 30 derajat, berarti ini adalah 60 derajat. Nah, gitu. Udah? Jadi kita peroleh theta di situ sama dengan 60 derajat. Maka untuk mencari nanti BP-nya sama dengan karena punya sudut, lalu kita pakai ini, yang pakai cos, ya kan? Berarti akar dari B1 kuadrat ditambahkan dengan B2 kuadrat ditambahkan dengan 2B1 B2 cos 60 derajat. Nah, itu dia. Sekarang kita cari dulu B1. Nah, untuk mencari B1 rumusnya apa? Berarti mu 0 dikalikan dengan I1 per 2pi A1. 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 2 ampere per 2pi. Jaraknya 4 cm, ya kan? Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka ini bisa kita habiskan, ya kan? Habis semua kan? Sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang B2 berarti mu 0 dikalikan dengan I2 per 2pi A2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, harusnya 2 ampere juga, per 2pi dikalikan dengan jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2. Sudah? Nah, ini juga habis ya. Habis dengan ini, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Jadi sudah bisa kita cari B di P-nya. B di P sama dengan akar besar kuadrat ditambah B2 kuadrat. Coba kita lihat, nilainya sama kan? Nah, karena nilainya sama, kita buat aja dulu misalnya ini sebesar B, ini juga sebesar B. Dan lebih gampang begitu ya. Berarti akar dari B kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat ditambah 2 dikali B dikali B, berarti B kuadrat dikalikan dengan cos 60 setengah. Nah, itu dia. Ini kan habis, kan? Maka hasilnya adalah akar dari 3B kuadrat atau B akar 3. Atau kita ganti B-nya tadi 10 pangkat minus 5 Tesla. Berarti 10 pangkat minus 5 akar 3 Tesla. Nah, itu dia. Oke, itulah contoh soal nomor 3. Ya, contoh soal terakhir nomor 4. Oke. Nah, nomor 4 misalnya seperti ini lagi. Ada 2 kawan, ya kan? Ini kawan I1. Kemudian ini kawan I2. Oke. Nah, kita buat misalnya di sini arusnya adalah 2 ampere. Lalu ini adalah 4 ampere. Lalu jaraknya itu adalah 8 cm. Pertanyaannya kita buat beda. Pertanyaannya adalah letak suatu titik agar kuat medan magnetnya sama dengan 0. Ya, letak suatu titik agar kuat medan magnetnya sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka harus kita lihat dulu arah arusnya, ya kan? I1 ke atas, I2 ke bawah. Kalau berbeda arah arusnya, maka letak B itu sama dengan 0, tidak boleh di antara kawan. Selangi, kalau berbeda arah arusnya, letak B itu sama dengan 0, tidak boleh di antara kawan. Lalu di mana?
dia harus di luar, ya, di luar kawat yang sini, di antara ini, ya, di luar daripada ini. Sudah? Apakah dia di sebelah kiri I1 atau di sebelah kanan I2? Nah, cara menentukannya adalah, ingat tadi, tidak boleh di antara kalau berlawanan arah arusnya. Maka letaknya adalah di sebelah arus paling kecil, ya, di sebelah arus paling kecil. Antara 2 ampere dengan 4 ampere berarti lebih kecil 2 ampere. Maka letaknya harus di sini, ya kan? Katakanlah di sini titik P. Jadi kita buat ini jaraknya sebesar X. Maka dari kawat kedua itu jaraknya adalah 8 ditambah X. Oke? Maka kalau kita buat arahnya, kawat pertama ini, ya kan? Berarti gini kan? Kawat pertama di sebelah kanan itu masuk, maka di sebelah kiri dia keluar, ya. Jadi nanti ini arah daripada B1, tanda dot atau keluar. Oke? Kawat kedua itu arahnya ke bawah arusnya. Lalu kalau kita buat gini, maka dia di sebelah kiri itu cross dan di sebelah kanan dia dot. Karena titiknya di sebelah kiri, maka arah medan magnetnya adalah cross, masuk, ya kan? Berarti melawan B1 di sini dia. Inilah B2, tanda cross. Nah, ini kan berlawan arah. Nah, berlawan arah berarti nanti B di P sama dengan B1 dikurangkan dengan B2 atau B2 dikurangkan 1, boleh. Nah, katanya tadi agar B nya sama dengan 0, maka kita buat 0 sama dengan B1 dikurangkan dengan B2. Atau kita pindahkan, maka B2 sama dengan B1. Lalu kita masukkan rumusnya, mu 0 dikalikan dengan I2 per 2pi A2 sama dengan mu 0 dikali I1 per 2pi A1. Mana bisa kita habiskan? Habiskan aja mu 0 juga, ya kan? Habiskan semua, ya kan? Semua pula, ya kan? Karena habiskan semua tinggal sampingan. Oke. Nah, I2 kita masukkan. I2 nya 4, ya kan? Berarti 4 per jarak A2, ya kan? Jarak A2 nya ini. Udah, jarak kawat kedua terhadap titik P. 8 ditambah X, berarti 8 ditambahkan dengan X. Sama dengan I1 2, ya. A1 nya X, ya kan? Oke. Maka ini bisa kita habiskan. Tinggal di sini 2. Lalu kita kali silang. Kali silang berarti 2X sama dengan di sini 1, 8 ditambah X. Berarti kita peroleh X sama dengan 8 cm. Jadi jarak X itulah 8 cm itu dari kawat pertama atau dari I1. Lalu kalau dia dari kawat kedua, ya kan? Dari I2, maka itu adalah 8 ditambahkan dengan X. Lalu 8 ditambah X yang kita dapat 8 sama dengan 16 cm lah dia dari kawat kedua. Begitu caranya, ya. Jadi cara mengerjakan soal seperti ini, lihat dulu arah arusnya. Kalau dia berlawanan, maka letaknya di sebelah arus paling kecil, tidak boleh di antara. Nah, lalu kalau dia searah, maka letaknya harus di antara. Saya ulangi, kalau berlawanan arah, letak agar B sama dengan 0, tidak boleh di antara, harus di luar, ya kan? Di luar di mana? Di sebelah arus paling kecil. Antara 2 dengan 4 berarti lebih kecil 2, makanya letaknya di sini. Kalau misalnya di sini 4, di sini 2, maka letaknya di sini. Udah? Oke, itu kalau dia berlawanan arah. Kalau searah berarti di antara. Di antara ya, bukan di tengah. Seperti itu, ya. Oke, inilah pembahasan tentang medan magnet untuk kawat lurus panjang. Ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal tentang yang namanya medan magnet. Nanti silakan ditunggu untuk video berikutnya medan magnet untuk kawat melingkar berarus.